Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku kelas 9. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya belajarnya. Dan kemudian kalau sudah saya berikan tugas ya langsung ya kalian kirim. Jangan menunggu lama-lama ya, nanti malasnya udah ke bawah. Tapi kalau kamu sudah melihat video saya, kemudian kamu menyimak, ya insya Allah ketika tugas yang saya berikan kalian sudah bisa langsung ya untuk menyelesaikan tugas. Karena ini adalah bagian dari penilaian. Nah, ini kelas 9 ya, kalau kalian tidak terus mengikuti ya nanti nilainya ketinggalan. Sebab nilai PJJ ini kan beda dengan ketika kamu nilai tatap muka yang langsung. Kalau ini satu saja kamu tinggalan tidak mengikuti pelajaran, wah nanti ini sayang sekali. Mudah-mudahan kalian bisa terus ya mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik, melanjutkan materi kemarin tentang iman kepada qada dan qadar. Berarti ini yang terakhir ya dalam rukun iman. Dalam rukun iman disebutkan al-imanu arkanul imanu sittatun amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya pada qada dan qadar. Kemarin kan ada yang namanya takdir mu'allaq, takdir mubram. Ya. Mu'allaq dan mubram. Kemudian selanjutnya apa saja sih peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan qada dan qadar? Sebagaimana kemarin diuraikan bahwa qada merupakan ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman ajali sesuai dengan irodahnya mengenai segala hal yang berhubungan dengan makhluk. Sedangkan kalau qadar wujud dari ketentuan Allah terhadap semua makhluk menurut ukuran dan bentuk tertentu sesuai juga dengan irodah Allah, kehendak Allah. Dari pengertian ini ditarik pemahaman bahwa hubungan antara qada dan qadar merupakan keadaan antara segala sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Semuanya sudah direncanakan. Hari-hari kita, kemana kita akan pergi, akan berjalan, akan ada pintar dan tidaknya, malas dan tidaknya, ya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memperjelas pemahaman qada dan qadar, kita dapat mencermati apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sungguhnya diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat meniup ruh ke dalamnya, menuliskan 4 ketentuan. Apa ketentuan itu? Ketentuan itu tentang rezeki, ajal, amal perbuatan, sengsara, bahagia, ya. Jadi ini ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Jadi kita nggak bisa menolak. Ya seperti ajal kita nggak tahu kan. Kullu nafsin za'iqatul maut, siapa yang bernyawa pasti mati. Cuman kita nggak tahu mati kapan. Ijaja ajaluhum la yastakhiruna wa yastaqdimun sa'atan. Iya, apabila ajal itu datang nggak dapat dimundurkan, nggak akan dimajukan. Saat itu juga. Ya, orang banyak yang sakit sampai bertahun-tahun, memang belum waktunya meninggal, tetap meninggal. Orang yang sehat dan olahraga apa, nggak ada sakitnya, tiba-tiba dia meninggal. Anak kecil bisa meninggal, orang yang bayi masih bisa meninggal, atau orang yang sampai tua renta bisa meninggal. Jadi tidak mengenal batas usia kalau sudah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman ajali. Jodoh manusia, ajal manusia, hari kiamat itu Allah yang menentukan. Jadi hadis ini pengertiannya disertai manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kita sebut dengan takdir mu'allaq dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengenal dengan takdir mu'allaq dan takdir mubram,
ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Apa aja cirinya? Beriman pada qada dan qadar sangatlah berat bagi orang-orang yang tipis imannya. Karena takdir terjadi sering tidak sesuai dengan kehendak hati. Untuk menjaga keimanan kepada qada dan qadar, kita perlu senantiasa menanamkan keyakinan buat diri kita. Apa yang akan terjadi, baik yang sesuai dengan kehendak kita, yang tidak sesuai dengan kita semata-mata, merupakan ketentuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang mesti kita lakukan adalah menerima dengan rasa syukur ketika kita menerima takdir tersebut. Ya, terima dengan lapang dada, ya, dengan hati. Misalnya kita juga mendapat takdir yang tidak menyenangkan, ya kita terima dengan lapang dada. Di balik semuanya mungkin ada hikmah. Ya seperti itu. Jadi pada dasarnya takdir yang baik merupakan nikmat. Takdir yang tidak baik adalah musibah yang semuanya merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan memang miskin, ya udah kita terima. Nanti kekayaan itu akan diganti oleh Allah di akhirat nanti. Kita doa terus sama Allah Subhanahu wa taala tapi kita masih miskin aja, kita masih nggak pinter-pinter juga susah lah kita berkembang. Insya Allah kekayaan itu akan diberikan, doa itu tetap akan diterima oleh Allah. Cuman diterimanya itu entah kapan, bisa langsung di dunia, bisa nanti disimpan di akhirat. Itu akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bersyukur dan bersabar. Perilaku ditunjukkan ketika mendapat kebaikan dan musibah. Kebaikan diterima dengan syukur yang sangat mendalam. Sebaliknya, apabila kita mendapat musibah, ya, kita juga terima dengan kesabaran. Ini merupakan kehendak Allah sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa yang nikmat yang ada yang kamu maka Allah lah yang datangnya, dan apabila kamu ditimpa kemudaratan maka hanya kepadanya kamu juga meminta pertolongan. Sabar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita syukur. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Biasanya manusia dihinggapi sikap sombong, sekaligus mudah putus asa. Orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Allah yang udah ngatur. Kita ditakdirkan punya keberhasilan sudah diatur oleh Allah. Kita punya kemungkinan sering kegagalan yang ada itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ketentuan Allah. Makanya orang yang percaya kepada qada dan qadar, apapun yang ia diterima yang datangnya dari Allah, ya tetap ia terima qada dan qadarnya. Jadi hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirin. Qaumul kafirun. Jadi jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kemudian ciri-ciri perilaku beriman pada qada qadar. Kita optimis dan giat bekerja. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan takdir yang menyertai hidup. Semua menginginkan takdir yang sesuai dengan harapannya. Bagi orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar, menyadari bahwa harapannya tanpa adanya upaya meraihnya, sikap yang demikian itu mendorong seseorang untuk selalu bersikap optimis. Akan mendorong sikap optimis dan tunjukkan dengan apa? Dengan giat bekerja sehingga harapan kebahagiaan bisa diraihnya.
Wabtagi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, Quran yang populer sekali dalam surat Al-Qasas ayat 77. Carilah apa yang dikaruniakan oleh Allah, kebahagiaan akhirat. Jangan kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia. Ya. Kemudian juga bisa membawa ketenangan jiwa. Ketenangan juga merupakan salah satu beriman kepada qada dan qadar. Ridho dari ketentuan Allah, mendapatkan kebahagiaan selalu bersyukur. Jika mendapatkan kegagalan tetap tenang dan bangkit lagi untuk mencapai kesuksesan. Anggaplah kegagalan ini merupakan kesuksesan yang tertunda. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, kita akan selalu giat ya untuk melaksanakan pekerjaan, karena itu datangnya dari Allah, dan kita juga harus menerima apa-apa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Fajr ayat 27 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati yang diridhoi, maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak ya kalau kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, harus memperkuat tawakal. Tawakal kita kepada Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar menyadari bahwa kebaikan dan keburukan terjadi pada diri mereka semata-mata menjadi hak mutlak kehendak Allah. Keyakinan menimbulkan sikap memperteguh tawakal dari Allah. Orang yang demikian menyadari bahwa sikap tawakal merupakan sikap memenuhi firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus. Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berusaha mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan pada diriku melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengertian dari qada dan qadar, dan kita ambil hikmahnya dari ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu percaya adanya takdir atau qada dan qadar. Ini saja yang saya sampaikan untuk tugas hari ini. Kalian tulis saja ya esai ya di LKS itu yang halaman terakhir ya, halaman 12. Terakhir halaman 12 yang jawab pertanyaan di bawah ini. Bukan istilah titik-titik ya, tapi yang esainya di halaman 12 ya. Saya tunggu sampai hari Senin ya, itu saya beri banyak waktu ya. Dari mulai hari ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga kalau bisa kerjakan lah. Pokoknya Senin itu harus terakhir itu. Syukur-syukur hari ini sudah melihat video saya, kemudian kamu menyimak, dan di akhir video saya memberikan tugas. Makanya kalau tidak menyimak ya nanti nggak tahu tugasnya apa. Jadi itu saja yang saya berikan, terutama kelas 9 ini harus tambah semangat ya untuk belajarnya. Dan sekali lagi jaga kesehatan ketika di luar, ikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.